Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di UMN Channel, Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi dalam program Lintas Perspektif. Sejak pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia, hampir seluruh kegiatan kita menjadi terhambat, termasuk dalam dunia pendidikan. Selama masa pandemi, kegiatan belajar mengajar di sekolah hampir seluruhnya ditiadakan dan diganti dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau yang kita kenal dengan sistem pembelajaran daring. Nah, untuk menanggapi hal ini, maka hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan dua narasumber yang luar biasa. Siapa dia? Penasaran? Nah, saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama di sebelah saya ada Bapak Dr. Ada Samsul Bahri MSI, selaku Dekan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pembicara kedua kita yaitu ada Bapak Luhut Siagian SPDI, SAG MPSI, yaitu Kepala Sekolah SMA Al-Wasliyah 3 Binaan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak, terkait dengan topik kita pada hari ini yaitu pro dan kontra pembelajaran jarak jauh. Bagaimana nih Pak tanggapan Bapak mengenai pro dan kontra pembelajaran jarak jauh? Yang pertama saya akan menanyakan dari Bapak Samsul Bahri dulu. Apa pro dan kontra pembelajaran jarak jauh dari sudut pandang Bapak selaku Dekan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMN Al-Wasliyah ini Pak? Baik, terima kasih Ananda Nindi. Yang pertama saya sapa dulu pemirsa UMN Channel yang ada dimanapun berada. Pertama apresiasi kami selaku Dekanat FKIP UMN Al-Wasliyah atas adanya UMN Channel ini sebagai salah satu sarana yang mungkin dapat kita pergunakan semaksimal mungkin dalam rangka mengoptimalkan informasi-informasi keberadaan khususnya UMN Al-Wasliyah. Berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Ananda Nindi, kami pikir memang bahwa COVID-19 ini sudah begitu mengakibatkan banyak dampak-dampak yang kita ketahui ini juga terjadi bukan saja pada negara Indonesia, tetapi juga terjadi di negara, di dunia dimanapun berada. Lalu sehubungan dengan apa yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Medan, bahwa penyebaran COVID-19 ini sebagaimana kita ketahui itu bermula dari bulan Maret 2020 dan hari ini kita melihat bahwa perkembangannya sudah sangat signifikan mempengaruhi atau mengakibatkan masyarakat terhadap virus COVID-19 itu. Lalu hubungannya dengan dunia pendidikan sudah pasti akan mengakibatkan sesuatu yang positif, sesuatu yang negatif. Ada pro dan ada kontra, kan gitu ya. UMN sendiri sebagaimana kita ketahui khususnya FKIP UMN Al-Wasliyah dengan ada kebijaksanaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, di mana dalam perintah tersebut dinyatakan bahwa sekolah kampus yang menyelenggarakan pendidikan tidak boleh melaksanakan tatap muka nanti. Oleh sebab itu saya pikir berarti proses belajar mengajar yang selama ini dilaksanakan di kelas dengan prinsip luring, ya kan, dengan prinsip tatap muka langsung, ternyata hari ini setelah adanya COVID-19 itu, maka pelaksanaan PBM yang selama ini dilaksanakan di dalam kelas itu tidak boleh dilaksanakan di dalam kelas lagi. Lalu apa yang terjadi kan gitu ya? Bahwa yang selama ini guru atau dosen bisa bertatap muka langsung dengan mahasiswa atau siswanya, lalu tidak dapat terlaksana dengan adanya COVID.
Lalu akhirnya memang bahwa pembelajaran itu harus dilakukan di rumah dengan menggunakan teknologi informasi yang mungkin sama-sama kita ketahui bahwa hari ini seorang guru atau seorang dosen atau seorang mahasiswa atau seorang siswa harus memang menggunakan smartphone. Yang kedua dalam hal positif dalam COVID-19 ini adalah bahwa memang dosen dan guru harus dituntut untuk melaksanakan pembelajaran yang menggunakan IT itu gitu ya. Seorang dosen atau guru mungkin harus memang mengupdate pembelajarannya yang selama ini mungkin dilaksanakan dengan menggunakan tatap muka, ceramah dan sebagainya. Hari ini dengan adanya COVID-19 harus dia lakukan perubahan yang spektakuler saya pikir untuk merubah sistem-sistem pembelajaran yang selama ini dilakukan. Jadi memang COVID-19 ini memang akan banyak menimbulkan pro dan kontra, sesuatu yang positif dan sesuatu hal yang negatif. Memang kita sangat menyadari bahwa persoalan teknologi di Indonesia masih memerlukan pembenahan-pembenahan, Nak Nindi, ya kan? Kita masih juga melihat bahwa di satu tempat tertentu masih banyak jaringan-jaringan itu memang tidak tercover dengan komunikasi yang mungkin bisa dilaksanakan secara baik, mungkin lelet dan sebagainya, atau dari segi ekonomi masyarakat yang mungkin saja tidak mendukung untuk mengcover pembiayaan komunikasi itu. Hal-hal yang berhubungan dengan negatifnya dari sebuah keadaan itu memang sebagai pemerintah, sebagai pejabat pemerintah atau kita selaku orang UMN yang memiliki sesuatu kekuasaan, saya pikir memang harus menjembatani bagaimana bahwa komunikasi, sarana prasarana komunikasi untuk mendukung pembelajaran itu harus tersedia dengan baik. Misalnya kuota yang mungkin disiapkan pemerintah, saya pikir sudah ada yang dapat digunakan secara baik oleh mahasiswa. Yang menarik pernah saya mengadakan wawancara dengan siswa. Sesungguhnya katanya, mungkin ini sebagian saya pikir, yang mengatakan bahwa ternyata dengan pembelajaran yang terjadi akibat COVID ini malah pendidikan itu semakin efektif katanya. Artinya dia semakin leluasa dalam mengembangkan kemampuan keilmuannya. Nah, saya pikir ini juga sesuatu yang mungkin menarik kita bahas, bahwa COVID-19 ini ternyata pembelajaran daring itu sendiri membuat dia semakin berekspresi gitu ya. Ada di Indonesia, kita tidak mungkiri itu bahwa masih banyak saya pikir memang kendala-kendala yang terjadi terhadap akibat COVID-19 ini, termasuk mungkin pada orang-orang, pada siswa atau mahasiswa yang memang memiliki visi yang memang tidak mau belajar, kan gitu ya. Ini bisa menjadi sesuatu hal yang positif baginya gitu. Positif dalam arti negatif, dia semakin memang tidak terkontrol dalam hal ini, kan gitu ya. Saya tidak memungkiri itu bahwa persoalan pembelajaran COVID ini juga akan mengakibatkan orang-orang yang tidak punya niat yang baik untuk mengembangkan pembelajaran dan keinginannya, saya pikir memang akan tertidur dengan COVID-19 ini. Saya pikir Nak Nindi sementara seperti itu. Ini ada juga teman kita Pak Segian, saya pikir sebagai kepala sekolah yang mungkin secara nanti bisa kita komunikasikan, kita diskusikan bersama. Terima kasih untuk sementara, demikian Nak Nindi. Iya Pak. Nah Pak, itu tadi tanggapan dari Pak Samsul selaku dekan. Nah bagaimana tanggapan Bapak sebagai kepala sekolah gitu Pak, melihat pro dan kontra ini dari sudut pandang kepala sekolah? Baik, terima kasih Adinda Nindi yang beri kesempatan kepada saya. Izinkan terlebih dahulu saya mengenalkan diri, nama saya Luhur Siagian MPSI
selaku Kepala Sekolah SMA Al-Wasliyah 3 Medan, binaan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Izinkan saya menyapa pemirsa pada kesempatan ini pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang kepada seluruh pemirsa channel UMN Al-Wasliyah. Tentunya kami dari Sekolah Binaan UMN Al-Wasliyah menyampaikan terima kasih atas kesuksesan daripada UMN ini, segala fasilitas sarana dan prasarana yang tentunya ini semua untuk menunjang kemajuan pendidikan di lingkungan UMN Al-Wasliyah yang sangat kita cintai. Sebagaimana tadi yang ada beberapa poin pertanyaan tadi yang disampaikan kepada kami, saya selaku Kepala Sekolah Al-Wasliyah 3 Medan menyikapi bahwa masalah COVID-19 yang telah melanda baik secara internasional maupun nasional bagi negara kita melihat bahwa ini sudah menjadi permasalahan yang sangat besar. Mengingat permasalahan-permasalahan ataupun yang ditimbulkan ini sudah menimbulkan berbagai macam yang terjadi, terutama dalam dunia pendidikan. Kita melihat bahwa terjadi COVID-19 yang telah melanda di negara kita ataupun di di tanah air kita ini, itu kita perkirakan kalau tidak salah saya mulai dari bulan Maret 2020 hingga sekarang nampaknya memang belum berakhir. Saya melihat bahwa terjadinya pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat kita, terutama di kalangan dunia pendidikan. Ini kalau kami melihat bahwa ya ini sah-sah saja, melihat bahwa permasalahan yang ditimbulkan ini memiliki dampak yang sangat besar bagi dunia pendidikan. Apalagi kita melihat bahwa setelah pemerintah kita melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memberikan beberapa himbauan-himbauan kepada kita. Karena memang ya di kalangan masyarakat pun menyadari bahwa akibat yang ditimbulkan ini nanti ini menyangkut masalah pemutusan rantai yang kalau kita lihat. Apalagi kalau kita lihat namanya dunia pendidikan, itu kan memang tempatnya berkumpul dalam suatu ruangan, kemudian mengadakan pembelajaran. Jadi memang ya mungkin salah satu inilah faktor yang bisa dilihat sehingga berbagai macam tindakan yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan kita, kemudian melalui Dinas-Dinas Pendidikan disampaikan kepada kita bahwa supaya pembelajaran dilaksanakan dengan jarak jauh ataupun luring, kemudian sistem daring yang diadakan melalui teknologi pada saat sekarang ini. Tentunya kami pun juga menyampaikan menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan. Artinya dengan situasi yang demikian pemerintah kita tetap terus memikirkan kemajuan pendidikan kita. Artinya berbagai usaha yang mereka lakukan terhadap dunia pendidikan kita, dengan sistem ini kami melihat, saya pun juga bisa melihat langsung sebuah peristiwa yang terjadi, kita lihat yang telah merambah dunia pendidikan kita, bahkan banyak siswa yang terdampak ataupun yang terkena daripada ini kan kita khawatir untuk ke depan. Kemudian memang ini menjadi masalah besar bagi dunia pendidikan, terutama masih tingkat kalangan siswa, baik itu jenjang kita lihat mulai dari taman kanak-kanak sampai nanti kepada jenjang SMA. Mungkin agak sedikit berbeda yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi. Mungkin kalau dari tingkat mahasiswa mereka sudah lebih matang cara berpikirnya, sudah bisa bersikap, berbuat untuk ke arah yang lebih baik. Tapi kalau memang kami melihat ini untuk tingkat kalangan siswa di jenjang SLTA, kalau kita katakan SMA, ini memang terjadi pro dan kontra. Jadi mengapa ini terjadi pro dan kontra? Kami melihat bahwa kita memang bisa mengkaji melihat kekurangan dan kelebihan. Di sana kita melihatnya. Kalau pada jenjang SMA kita melakukan pembelajaran secara daring ini, memang kita harus kerja keras. Seluruh elemen harus kerja keras, mulai dari kepala sekolah, kemudian guru mata pelajaran, kemudian siswa, karena ini memang harus terjadi kolaborasi yang sangat kuat. Karena memang harus ada dukungan orang tua juga. Kemudian kita lihat kadangkala tingkat keberhasilan daripada daring ini, sistem pembelajaran jarak jauh ini juga kadangkala
punya masalah di lapangan. Apalagi kalau namanya jenjang SMA seperti kami katakan tadi bahwa mereka itu kan memang perlu support, perlu dukungan yang sangat kuat untuk masa pembelajaran seperti ini. Karena pembelajaran daring itu memang sih kita berusaha supaya siswa itu lebih baik, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, meningkatkan pelayanan mutu pendidikan, bahkan peningkatan pendidikan itu sendiri. Tapi kalau kita lihat sistem daring ini, kalau di jenjang pendidikan SMA dan sederajat, kita bukan hanya memikirkan masalah pengetahuan mutu pendidikannya, tapi di sana juga kita harus melihat bagaimana pembinaan karakter, pembentukan karakter. Karena kalau sistem daring ini kan mereka kan belajarnya dari rumah menggunakan IT, sementara kita tidak ada kontak komunikasi. Sementara kalau sistem tatap muka yang ada selama ini di sekolah, kita kan bisa memantau karakter mereka. Ini kan perkembangan karakter mereka ini kalau di tingkat kalangan siswa harus kita pantau maksimal. Jadi mungkin disitulah kami melihat Adinda Nindi permasalahannya. Jadi kami sendiri memberikan pendapat bahwa terjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat ini. Memang ini hal-hal yang sah-sah saja melihat, karena ada kekurangan, ada kelebihan, ada efek yang ditimbulkan. Jadi kami kira demikian pendapat kami, Adinda Nindi. Baik Pak, banyak sekali ya Pak pastinya pro dan kontra yang terjadi mengenai pembelajaran jarak jauh ini. Jika dipresentasikan Pak, berapa persen keberhasilan atau efektivitas dari pembelajaran jarak jauh? Boleh Pak Luhut dulu? Ya. Terima kasih. Jumlah persentase kalau saya melihat jumlah pembelajaran jarak jauh ini bisa kita katakan tidak bisa mencapai 100%. Dia hanya bisa memenuhi standar 60%. Mengapa kita katakan dia hanya mampu mencapai 60%? Ini banyak kendala-kendala yang kita hadapi. Yang pertama, sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan oleh siswa ataupun orang tua siswa itu sendiri. Contoh, dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau daring, itu kan memang siswa perlu ada HP, harus ada HP Android. Kemudian harus ada paket pulsa. Memang ya pemerintah juga menyediakan bantuan paket, sudah beberapa kali diberikan. Kemudian seperti di kalangan pendidikan itu kan kita berbeda-beda tingkat ekonomi daripada orang tua siswa. Ada yang mampu menyediakan HP untuk anaknya, ada yang tidak mampu. Jadi ini yang masalah bagi kami, bagi orang tua siswa yang tidak mampu menyediakan HP bagi siswanya, bagi anaknya, ini kan otomatis jadi permasalahan besar. Dia tidak bisa akan mengikuti pembelajaran melalui daring ini. Ini pasti akan tertinggal. Ini termasuk salah satu daripada penyebab lah kalau kita katakan. Memang banyak juga faktor-faktor lainnya. Jadi memang kami pun melihat, jadi permasalahan yang di sini pencapaian pembelajaran dengan menggunakan daring ini sekitar 60% lah kalau kami bisa melihat. Karena seperti ini, berkaitan dengan pembelajaran seperti ini kita nanti akan melihat ketuntasan. Ketuntasan mereka mampu tidak memahami pembelajaran dengan sistem seperti itu. Memang ketuntasan yang diharapkan ini kita pasti menginginkan bahwa siswa itu maksimal memahami pembelajaran, walaupun memang sebetulnya dari sistem daring ini mereka ya bisa kita katakan lebih mandiri, lebih kreatif, bisa berpikir lebih luas dalam memahami pembelajaran yang ada. Tapi kalau kita lihat dari satu sisi tingkat ketidakberhasilannya juga ini sangat membahayakan, karena tingkat kemauan seorang siswa itu kan juga perlu motivasi daripada seorang guru. Jadi kalau tingkat maksimal kita untuk memotivasi melalui daring ini ya memang mengalami kendala. Saya pikir demikian, Dinda Nindi. Bagaimana Pak untuk tingkat universitas sendiri? Seberapa berhasilkah pembelajaran jarak jauh ini Pak? Baik, terima kasih Ananda Nindi. Jadi memang kita memang sangat prihatin sesungguhnya apa yang terjadi, bahwa pengaruh terhadap ketercapaian tujuan pendidikan itu memang sangat berpengaruh kan gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Siagen tadi bilang mencapai 60%, saya pikir itu memang sudah tinggi juga kan gitu ya, bahwa sudah tercapai yang baik gitu. Jadi memang kalau di perguruan tinggi memang karena sifatnya tadi yang sudah kita sama-sama bahwa mereka sudah pada tingkat yang dewasa kan gitu ya. Artinya bahwa
dalam sesungguhnya mereka itu dalam hal kedewasaan memang sudah bisa menentukan pendidikan baginya kan gitu ya, dalam hal pengembangan. Tetapi memang tidak juga masih juga kita temukan memang bahwa banyak juga mahasiswa yang memang ya hampir sama dengan anak SMA kan gitu ya, yang memang harus digembleng seperti yang dibilang Pak Luhut tadi kan gitu ya, bahwa memang kalau kita berbicara persentase saya pikir memang berkisar ya 60-70%. Tetapi saya pikir memang pencapaian persentase yang 70% itu memang harus kita pikirkan untuk semakin meningkat. Dengan catatan bahwa indikator sarana prasarana itu harus memang dilengkapi. Mahasiswa kita berada di beberapa daerah kabupaten kota gitu ya. Jangankan kabupaten kota, di kota Medan saja pun kadang-kadang kita masih menemukan jaringan yang deret misalnya. Di satu sisi memang ini suatu dilema yang memang harus kita hadapi. Saya berpikir bahwa keadaan ini memang tidak harus membuat kita menjadi lemah kan gitu ya. Keadaan ini harus membuat kita menjadi orang yang menemukan sebuah usaha. Ya mungkin kalau ilmu orang bahasa Inggris itu challenge of response kan gitu kan, di mana ada tantangan, di situ ada jawaban kan gitu ya. Memang saya sangat sepakat apa yang dikatakan Pak Luhut bahwa kita masih sangat berbenah. Tidak akan mungkin pencapaian pendidikan itu mencapai tingkat yang tinggi kalau fasilitas teknologi informasi itu tak terbangun, ya nggak ada gitu ya. Jadi memang di masa COVID ini sesungguhnya bukan membuat dosen menjadi semakin semakin mudah nanti, atau semakin membuat guru semakin mudah, tidak. Semakin adanya COVID ini sesungguhnya membuat dosen harus semakin memiliki kreasi terhadap kemampuannya gitu ya. Termasuk saya pikir guru pada masa pandemi ini ya memang ya tuntutan profesionalitasnya memang dia harus memang dituntut yang menciptakan sebuah usaha-usaha yang membuat semua indikator-indikator penilaian terhadap siswanya itu harus dia miliki, walaupun mungkin pencapaiannya itu mungkin agak lama tercapai. Saya ingin cerita dulu sedikit bahwa saya adalah asesor akreditasi BAN SM provinsi. Ya, sampai hari ini masih saya. Pada beberapa bulan yang lalu saya melaksanakan visitasi daring. Jadi kalau zaman dulu kan visitasi ini kan datang ke kelas ini, melihat fisik sekolah. Jadi pada waktu itu saya diberikan tugas ini izin di SD Negeri Padang Sidempuan. Saya lupa alamatnya, tapi di Kota Padang Sidempuan, SD Negeri. Ini kita cerita nanti bahwa ada siswa yang kelas 1 saya wawancarai, kelas 1 ini. Saya tidak tahu nih kelas 1 yang sekolahnya itu siswanya sedikit. Lalu kita panggil, mungkin bisa merekayasa nih, sekolah itu bisa merekayasa bahwa ini siswa yang pintar. Tetapi yang menarik bagi saya adalah ini siswa kelas 1 saya tes untuk bisa membaca, itu bisa membaca. Kayak gitu kan? Yang menarik bagi saya, sekolah itu sekolah yang sedikit siswanya. Artinya sekolah itu sesungguhnya dari segi pandangan saya selaku asesor tidak menarik bagi masyarakat itu. Tetapi yang begitu membuat saya berpikir adalah kelas 1 dengan perjumpaan di sekolah yang seminggu sekali begitu ya, bisa membuat siswanya bisa membaca. Dan saya tes membacanya itu ketika saya mulai dari akhir, dari tengah, dari ujung, segala macam saya coba untuk menentukan bahwa dia betul-betul ini enggak rekayasa, ini enggak, ternyata bisa membaca. Artinya kita menemukan bahwa masih ada kepiawaian sekolah ternyata bisa kok membuat siswanya kelas 1 bisa membaca.
kan gitu kan. Mahasiswa yang memiliki kemampuan perilaku yang baik tidak bisa kita amati, tidak bisa kita nilai secara baik. Saya yakin juga di sekolah-sekolah itu ada kok siswanya yang hebat, tetapi ketika guru atau dosennya tidak memiliki data, tidak memiliki cara yang baik dalam mengamati siswa dan mahasiswanya, ini akan tergerus ini. Gara-gara COVID ini semua tidak terkontrol gitu. Semua akan menjadi akibat. Kita jangan menjadi akibat. Saya pikir ini harus menjadi catatan kami, dosen juga, bahwa semua peranata hal-hal yang berhubungan dengan keberadaan COVID ini harus kita antisipasi secara positif. Ya, artinya marilah kita bergandengan tangan untuk menciptakan dosen jangan sampai kehilangan data yang berhubungan dengan kemampuan mahasiswanya. Begitu juga guru. Kan gitu ya, guru jangan sampai kehilangan data dari siapa siswa-siswanya itu yang memiliki kemampuan. Saya pikir ada itu. Tidak semua siswa itu tidak punya kemampuan, tidak semua siswa itu memiliki malas, tidak ada. Sama seperti mahasiswa juga, tidak semua juga rajin, tidak semua juga malas. Disitulah peran dosen memahami mana yang rajin, mana yang malas, kan gitu kan? Jadi dalam kasus keadaan COVID-19 ini, saya berharap bahwa muncul apresiasi dari dosen untuk memunculkan ide-ide terbaiknya terhadap pembelajaran yang ia gunakan, ya, yang ia gunakan. Jadi saya pikir ini memang sebuah keberadaan yang memang tidak langsung bisa jadi, tidak langsung bisa cepat terjadi, tapi ini harus kita rencanakan. Proses manajemen sesuatu yang harus direncanakan, tidak bisa dilaksanakan sedemikian rupa tanpa tidak direncanakan. Saya pikir demikian, Nanda. Terima kasih. Baik Pak, berarti dari pembelajaran jarak jauh ini menuntut kita semua ya untuk menjadi orang yang lebih kreatif gitu ya Pak. Tapi tidak dipungkiri juga Pak bahwa banyak sekali kekurangan-kekurangan yang terjadi. Nah, untuk menanggapi kekurangan ini seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa kurangnya fasilitas kita gitu. Apa solusi yang diberikan dari pihak kampus maupun sekolah Pak untuk menangani hal ini? Boleh dari Pak Luhut dulu Pak. Baik, terima kasih Adinda Nindi. Kami melihat bahwa bagaimana solusi yang diberikan, kami tetap memberikan solusi yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik bagi siswa kami. Jadi seperti ini. Bagi siswa yang memiliki fasilitas, kita katakan HP Android, karena untuk mengakses seluruh pembelajaran yang dibuat di sana, mereka siswa itu akan menggunakan. Kemudian bagi siswa yang tidak memiliki fasilitas, kami juga memberikan pilihan. Mereka sistem luring, pemberian tugas. Mereka seminggu sekali kita hadirkan ke sekolah, khusus yang paket kelas yang ini mereka diberikan oleh guru mata pelajaran tugas-tugas yang diberikan, kemudian dia kerjakan di rumah, kemudian nanti minggu depannya dia hadir ke sekolah untuk mengumpulkan tugas-tugas ini. Jadi inilah termasuk solusi yang kita buat, karena memang kita harus perhatikan bagaimana yang bisa memiliki fasilitas, bagaimana yang tidak punya fasilitas. Jadi itulah kendala yang ada memang kita lihat di lapangan, tapi solusi tetap kita berikan di Nindi. Saya kira demikian. Bagaimana Pak untuk di tingkat perguruan tinggi Pak? Ya, baik, terima kasih Nanda Nindi. Ini pertanyaannya bagus, bahwa memang masalah itu harus ada solusi kan gitu ya. Iya Pak. Dan memang kita harus terus mencari masalah untuk diambil solusinya kan gitu ya. Bantuan pulsa yang mungkin dimiliki mahasiswa, saya pikir ini juga salah satu yang dilaksanakan oleh pemerintah, dan ini juga kita apresiasi sangat baik kan gitu ya. Yang kedua, saya pikir memang bahwa UMN harus juga melihat bahwa kondisi ini memang harus dipahami bersama kan gitu ya, bahwa kalau hari ini misalnya mahasiswa kita lebih mengutamakan membeli paket dan mempending pembayaran SPP kan gitu ya Pak Syagir kan. Saya pikir memang ini sesuatu yang memang harus kita pahami bersama,
Tetapi memang semua kewajiban memang harus dia miliki. Yang berikutnya saya pikir memang bagi kami saya selaku dekan FKIP sebenarnya sangat berharap bahwa dosen-dosen dalam melaksanakan pembelajarannya itu harus bisa memahami kondisi ini. Artinya bukan dia tidak boleh mencapai kurikulum dengan semaksimal mungkin, tetapi juga dia harus memahami apa yang menjadi kondisi mahasiswa. Jadi dia dalam tanda petik tidak juga boleh harus memaksakan sebuah keadaan yang menuntut mahasiswa itu harus melakukan sedemikian rupa. Kita juga harus, Bapak Ibu dosen, saya pikir juga harus bisa memahami kondisi-kondisi yang ada pada mahasiswa-mahasiswi kita, sehingga jangan sampai saya pikir bahwa keadaan ini semakin membuat keadaan semakin kacau, ya kan? Nah, jadi misalnya dalam hal tugas-tugas pembelajaran, saya pikir kita juga harus lunak untuk bisa menyampaikan kepada mahasiswa kita, tidak harus minggu, bisa 2 minggu, tidak bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, kan gitu ya. Tetapi memang harus dicatat, didata gitu ya, pencapaian-pencapaian yang dimiliki mahasiswa kita. Jadi artinya seperti yang dikatakan Pak Luhut tadi, bahwa pendataan dari mahasiswa kita yang sedemikian yang mana dan mana yang lain, kan gitu kan. Mana mahasiswa kita yang mampu dalam segi ekonomi, mana yang tidak mampu dari segi ekonomi, mana mahasiswa kita yang mampu secara teknologi dan mana yang tidak mampu. Perlakuan ini harus berbeda. Ketika perlakuan ini disamakan dengan prinsip yang sama, itu tidak baik. Saya pikir ini yang akan menjadi masalah. Jadi memang Ananda Nindi, saya pikir memang kita harus memahami, artinya tujuan pembelajaran itu harus kita miliki, pastilah, ya kan, bahwa belajar dengan yang pembelajaran yang kita miliki itu harus diketahui oleh mahasiswa kita. Dengan bagaimana caranya itu harus kita pikirkan. Saya pikir ini juga kebiasaan yang harus dimiliki dosen-dosen kita. Jadi jangan sampai dosen-dosen kami, khususnya di FKIP UMN Al-Asliah atau umumnya UMN Al-Asliah ini membuat beban pendidikan yang semakin membuat dia stres, kan gitu ya. Kita boleh tidak harus marah untuk menyampaikan sebuah gagasan. Kita tidak harus membuat sesuatu yang marah-marah misalnya, tidak juga harus begitu, ya kan. Artinya dalam hal ini kita tujuan pembelajaran yes, tapi cara kita memang harus kita perbaiki sehingga mereka tidak menjadi mahasiswa-mahasiswa yang stres, saya pikir begitu. Terima kasih. Iya Pak, ini pertanyaan terakhir saya Pak. Ya. Di bulan Juli 2020 lalu, Bapak Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengatakan bahwa sistem pembelajaran daring ini akan terus dilakukan walaupun pandemi sudah berakhir. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Boleh dari Pak Samsul dulu, Pak. Baik, terima kasih Anda Nindi, pemirsa UMN Channel yang saya hormati dimanapun Anda berada. Kebijakan Menteri Pendidikan oleh Mas Nadiem ini saya pikir memang sesuai dengan tuntutan teknologi memang, bahwa hari ini pendidikan itu harus menjadikan sebuah sumber pusat kebudayaan. Ketika kita katakan pendidikan itu sebagai pusat kebudayaan, maka sekolah itu atau kampus itu harus menjadi bagian-bagian yang memiliki informasi tentang kebudayaan. Lalu saya sangat memahami bahwa pada satu saat yang akan datang, pendidikan itu mungkin bisa mengarah kepada pendidikan yang tidak tergantung pada gedung misalnya. Ya, pada satu saat ini mungkin kita sudah nggak ada lagi nih, bahwa pendidikan masa yang akan datang mungkin tidak tergantung pada gedung atau sarana prasarana yang begitu banyak, begitu luas. Artinya bahwa pendidikan itu bisa dilaksanakan dimanapun Anda berada, ya kan, dengan menggunakan prinsip daring. Prinsip
dalam hal yang disampaikan oleh Mas Nadiem, saya pikir memang bisa dilaksanakan, tetapi memang tidak terlaksana langsung kan gitu kan, bahwa bangsa ini, negara ini atau kita harus betul-betul mempersiapkan sarana prasarannya. Artinya bahwa SDM-nya harus disiapkan, sarana prasarana juga harus disiapkan. Jika kedua ini sudah dimiliki, saya pikir memang apa yang disampaikan Mas Nadiem itu bisa menjadi sesuatu yang tidak menjadi masalah, kan gitu ya. Apalagi tuntutan teknologi hari ini, bagaimana kita bisa menjamin, misalnya ini pada ini memang menjadi PR kita sebagai pendidik, bagaimana kita bisa menjamin seorang yang kita ajarkan tanpa tatap muka memiliki perilaku yang baik. Ini PR kita memang kan gitu ya. Bagaimana seorang siswa yang kita ajarkan dari jarak yang jauh memiliki perilaku yang baik kan gitu ya. Memiliki skill yang mumpuni kan gitu ya. Itulah saya pikir memang perangkat-perangkat itu yang memang harus disiapkan kan gitu ya. Pada satu saat yang akan datang, orang tidak harus ke UMN Al-Wasliyah untuk kuliah kan gitu ya. Mungkin saja berasal dari Irian Jaya, Kalimantan atau di luar negeri. Ini sebenarnya suatu hal yang bisa kita sikapi dengan positif. Tetapi dengan catatan bahwa sarana dan prasarana dan SDM itu harus kita miliki. Termasuk saya pikir memang mental yang memang harus kita benahi. Bahwa hari ini kita memang merasa puas kalau ketemu langsung. Zaman dulu kalau saya ingat Nak Nindi, kalau kita mengundang orang harus datang menyalaminya. Kalau kita datang menyampaikan, misalnya contoh nih, saya dengan Pak Luhut ini, Pak Luhut saya SMS saja, mungkin Pak Luhut nggak mau datang nih. Kalau zaman sekarang ternyata undangan melalui WA itu suatu hal yang sudah positif. Tidak dikatakan tidak beradab gitu kan, dan orang datang gitu. Nah zaman dulu undangan yang seperti itu nggak laku nih. Nah, mungkin pada suatu saat pendidikan juga seperti itu, Nah Nindi ya kan. Jadi memang diperlukan sekolah dan kampus diperlukan memang memberikan membuat atau menjadikan sekolah atau kampus itu memang seperti ini. Ya, dengan teknologi yang hebat dan jaminan-jaminan keterampilan dan pencapaian tujuan itu harus dimiliki. Kalau saya memang menganggap bahwa pada satu saat nanti mungkin suka atau tidak suka bahwa pendidikan yang mengutamakan jaringan yang bisa dilakukan orang tanpa harus datang ke sekolah itu mungkin bisa kita kembangkan. Memang harus disadari bahwa kita harus berbenah sangat berbenah sehingga itu bisa kita capai. Saya pikir itu. Nah Nindi, terima kasih. Boleh Pak Luhut untuk menanggapi permasalahan yang tadi Pak? Baik, terima kasih Adinda Nindi. Ya, Pak. Menyikapi daripada pernyataan Pak Menteri kita bahwa walaupun nanti COVID-19 ini berakhir, pembelajaran jarak jauh tetap dilaksanakan, artinya ditiadakan tatap muka. Kami melihat bahwa pernyataan Pak Menteri ini, kami dari selaku yang memang berkecimpung di dunia pendidikan, kalau pembelajaran daring ataupun pembelajaran jarak jauh ini pada masa COVID dilaksanakan, ya memang ini memang pas. Kami lihat pas, karena memang melihat situasi kita mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita melihat bahwa terjadinya COVID-19 ini kan kita lihat sudah melalui media-media, ini sangat berbahaya sekali. Tapi kalau nanti COVID-19 ini sudah berakhir, kami selaku dunia pendidikan memohonlah kepada Pak Menteri, artinya supaya pembelajaran tatap muka dibuka kembali. Karena seperti ini, Adinda Nindi, menurut kami pembelajaran tatap muka ini kita mengatakan bukan tidak efektif melalui pembelajaran jarak jauh atau daring, tapi kita harus kaji juga ada kelemahan-kelemahan yang ditimbulkan. Kemudian pembelajaran tatap muka ini kan memang
kita kembali kepada awal pendidikan kita, artinya bahwa pendidikan itu adalah wahana inti dalam membentuk putra putri bangsa yang berkualitas, berpendidikan, berilmu, berwawasan, kemudian menciptakan manusia itu berkarakter, berakhlak, berbudi pekerti. Karena kalau kami melihat bahwa pendidikan yang kita laksanakan di negara kita ini itu harus mengacu berbagai segi kita lihat. Nah, pengetahuannya juga, kecerdasannya juga harus dituntut. Tapi kita jangan lupa, di samping daripada kecerdasan intelektualnya yang harus kita tuntut, kita juga harus membenahi daripada karakternya. Karena untuk apalah seorang siswa itu kita katakan pintar, punya ilmu yang tinggi, tapi kita nanti khawatir di moralnya, di akhlaknya. Karena kalau kita lihat, itulah hampir-hampir terjadi pada masa sekarang ini. Karena memang juga kami harapkan kepada orang tua murid juga pada masa COVID pandemi ini, marilah kerjasama yang baik antara kedua belah pihak. Karena harus ada interaksi kerjasama yang baik di sekolah dan di rumah. Apalagi kalau kita lihat masa COVID ini kadang-kala kita lihat siswa-siswa kita karena memang tidak hadir ke sekolah, mereka di rumah. Ya kalau orang tua itu maksimal bisa memberikan pelayanan, mengontrol daripada siswa. Jadi bagaimanapun juga kami melihat bahwa ya kamilah dari dunia pendidikan, kalaupun nanti ini sudah berakhir, ya kalau untuk jenjang siswa setingkat SMA, siswa lah namanya kita katakan, memang ini alangkah baiknya lah diadakan tatap muka. Karena pembentukan karakter itu perlu sentuhan, berhadapan langsung perlu sentuhan. Karena pada saat kita lihat melakukan penyimpangan, perilaku yang tidak baik, kita bisa memberikan nasihat, berikan teguran, langsung kita mengamati karakternya. Tapi kalau sistem nanti pembelajaran tatap muka terus, ini kan akan sulit. Jadi saya pikir ini perlu dikaji untuk ke depan. Saya kira demikian. Baik Pak, terima kasih Pak untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Dan pasti akan selalu banyak pro dan kontra dalam sistem pembelajaran jarak jauh ini. Dan mari kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir agar segala aktivitas kita dapat kembali seperti semula. Cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Saya Nazira Nindi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.